apa saja yang kita berikan selalu dimakan. Ini mungkin kambingnya masih baru ya, sehingga belum bereaksi ramuan dari garamnya. Jadi kalau kambing tidak terbiasa seperti ini ya, artinya sudah biasa minum ramuan tradisional, itu tidak mau, pahit kok ya. Nah kalau tidak mau maka caranya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, di hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023. Ketemu lagi di channel kami Sukamto Aziz, channelnya peternak rumahan, skala rumahan ya, yang merupakan peternak tradisional dengan skop ya masih di rumah. Untuk kali ini rekan-rekan peternak, jadi kita akan bahas tema membuat ramuan. Jadi akan saya drill teknik membuat ramuan tradisional yang semua bahannya dari dapur, agar ternak kambing kita itu menjadi ternak yang suka makan, suka minum. Jadi nafsu makannya menjadi tinggi. Dalam hal ini kami mempunyai konsep merubah sifat kambing yang biasanya makan dengan cara pilih-pilih makanan, tujuan maupun apa saja yang diberikan oleh peternak. Nah sekarang kita rubah justru dari kambingnya. Jadi kambing manut program kita. Oleh karena itu sore ini akan kami drill lagi bagaimana membuat ramuan yang dari dapur ya, yang bahan bakunya adalah garam dapur. Ini ya garam dapur plus bumbon-bumbon dari dapur pula. Lah bumbon ini bisa kita bikin sendiri melalui empon-empon ya, jadi mulai dari brambang, bawang, ketumbar dan sejenisnya ya, ada kunyit komplit. Jadi bisa juga kita langsung yang instan ya. Yang instan itu artinya hanya garam plus ramuan yang sudah merupakan sasetan yang ada di dapur, dan ini insya Allah juga aman kita gunakan. Kemudian ada lagi nih bumbon dapur yang berasal dari bawaan dari mie instan ya. Biasanya kalau kita sekali-sekali masak mie instan itu ini nggak suka dipakai karena mungkin kurang mantap ya. Nah, kita biasanya pakai bumbon biasa. Lah oleh karena itu ini bisa kita manfaatkan juga ya, bisa kita manfaatkan. Ini di sini tersedia micin ya, yang komponen lain selain garam. Ini ada micin plus nanti karena ini terkait dengan pertanyaan dari netizen ya, dari rekan peternak pemula ya, mungkin ini yang kambingnya setelah diberi ramuan tersebut masih pilih-pilih. Jadi di sini pertanyaannya, Bapak, saya mempunyai domba, ternak domba, tapi di sini tidak dijelaskan bahwa itu domba itu masih baru atau domba sudah lama ya, tidak dijelaskan. Ketika diberikan makanan hijauan masih pilih-pilih. Oke, ini nanti akan saya jabarkan ya. Jadi mulai dari teknik pembuatannya sampai bagaimana cara memberikan makan makanan yang layak biasa dimakan dan yang tidak biasa dimakan. Ini langkah pertama ya, kita ketika buat ini ramuan, langkah pertama kita sediakan air minum ya, air minum yang biasa minum kita sehari-hari ya, hangat, air minum hangat. Kemudian kita siapkan pula ini ya wadah
bisa dari ini beli ya. Ini memang sudah saya sediakan ramuan garam plus bumbon ya, itu untuk kambing kecil karena kita juga punya kambing yang baru beranak kecil usia kurang lebih 40-an hari ya. Jadi ini biasa untuk saya goncorkan kepada mulutnya, dari sekali tempo kita goncorkan. Nah ini adalah untuk minuman harian ya. Jadi ketika kita setiap saat ya, sehari 3 kali, pagi, siang, atau sore, atau malam ya, itu senantiasa selalu diberi garam. Nah, tekniknya begitu. Nah, adapun yang kita bikin berupa goncoran, ini saya perhatikan ya, ini garam dapur ya. 1-2 sendok boleh dimasukkan ke sini. Jadi semakin jenuh semakin bagus. 1 sendok, 2 sendok masuk, 3 sendok masuk. Jadi ketika larutan ini semakin jenuh, itu semakin bagus karena kita tinggal beberapa boncoran, itu berarti sudah asin. Kemudian nih, ini yang saya maksud micin ya, bumbu masak instan. Ini karena ada tambahan, ini boleh dicampur. Boleh dicampur plastiknya di sini biar tidak kemakan oleh ternak. Dicampur boleh. Ini campur sini. Campur ya. Terus ada lagi merek lain masuk lagi. Karena ini daripada dibuang ya, masuk lagi. Ada lagi merek lain, oke, enggak apa-apa. Saya biasanya 1 merek saja karena yang ngirit ya. Ini kalau yang putih ini 1 brengkes tuh 5.000 itu sudah untuk berminggu-minggu. Kebetulan ini di dapur ada stok yang oleh istri tidak dipakai, saya ambil aja. Masuk lagi. Sehingga menjadi padat. Plastiknya diamankan di sini. Nah ini oleh karena ini di luar kebiasaan kami, jadi karena ini kan menjadi 3 merek ada jadi 1 ya. Oplos ya, luar biasa, cuman boros kawan, boros. Tapi karena ini untuk grill enggak apa-apa ya. Ini saya masukkan sini ya, pakai ujung sendoknya, gagangnya. 1, 2, 3. Nah, jadi 3 sendok garam plus 3 ujung gagang sendok, ditambah lagi 4, enggak apa-apa. Jadi semakin jenuh semakin bagus, sehingga kita menyisihkan nanti goncorannya itu berarti tidak seberapa. Nah setelah ini sudah masuk semua bahan-bahannya, kita tutup biar tidak muntah ya. Kita kasihkan nih air hangat yang biasa kita minum sehari-hari ya, air hangat nih masuk. Nah sebelum penuh kita tutup pakai tangan lah, sederhana saja ya, kita larutkan ya, kita kocok sehingga nanti akan lebih mudah larut. Nah disitulah sudah larut, karena ini garamnya sudah kita tumbuk ya, jadi pakai kayu nanti kita tumbuk ya. Ini garam bata ya, garam dapur yang bata kita tumbuk jadi halus, udah larut. Kemudian setelah larut baru kita tambah lagi sampai penuh. Nah ini kawan ya, setelah penuh kita tutup. Oke, berarti ini sudah siap, jadi siap di
goncorkan kepada makanan kering atau kepada minuman yang diberikan. Nah ini rekan, ini sudah siap, tetapi biasanya kalau kami memberikan kepada minuman ya langsung garam saja. Garam. Ini contoh gini. Nah ini kan tempat minum. Tempat minum ini bisa air putih biasa, air hangat lebih bagus. Kebetulan kami di sini minumnya dari limbah tahu tempe, jadi lebih oke lagi ya, karena di situ protein maupun nutrisinya itu sangat tinggi. Wong itu air rebusan ya. Nah, kita minumkan kepada ternak. Contoh ini begini. Nah, ini larut apa namanya, air kuah dari bekas home industri tempe, kita masukkan ke tempat minum. Nah, setelah ini tidak sampai penuh karena nanti untuk berebut tumpah, baru kasih garam nih kawan. Ini kebiasaan kami sehari-hari begini, kasih kawan ya. Tidak diaduk ya enggak apa-apa, wong nanti dikokop oleh kambing itu kan nanti larut sendiri. Nah ini saya gunakan garam ini setiap kali memberikan minum, sehingga setelah selesai berikan bisa kita tambah ini ya bisa, enggak apa-apa, enggak ditambah enggak apa-apa, karena biar tidak boros. Langsung kita berikan minum. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun kambing ini sebetulnya perutnya sudah seperti ada jeblok saking penuhnya, tapi lihat aroma minuman yang begitu segar ya, dari aroma bumbu dapur itulah yang sangat merangsang. Tetap diminum. Padahal ini yang namanya pejantan kecil ini ya, perutnya sudah bunder. Nah, karena kami sudah terbiasa setiap hari memberikan minum dikasih dengan garam, maka perut ini sudah siap, artinya senantiasa itu nafsu untuk makannya itu sangat tinggi, sehingga apa aja yang diberikan, baik makanan hijauan maupun makanan tambahan yang diperoleh dari dapur, baik dapur warung maupun dapur rumah sendiri, semua dilalap. Ini contoh ya, kayak daun jati kering sebenarnya kan jarang sekali dilihat di luar ya, untuk makanan ternak. Tapi ketika kita sudah artinya perut kambing ini terbentuk ya nafsu makan yang sangat tinggi, maka apapun yang diberikan selalu dimakan. Ini contoh ya, ini daun jati kering, ini daun jati basah, semua nanti untuk diperebutkan. Yuk, nih padahal kambing ini perutnya sudah bunder, kita kadang-kadang sampai nahani, jadi perutnya sudah bunder saking kenyangnya itu. Terus ini daun-daun rambutan, daun mahoni di pinggir jalan itu, karena hari-hari kita adalah lagi ulang tahun, maka semua pembersihan artinya kerja bakti ada di mana-mana. Lah disitulah di pinggir-pinggir jalan itu banyak tumpukan daun rambutan kering, daun mangga kering, daun mahoni dan hijauan yang lain pada kering. Ini merupakan bangpakan yang tiada tara, artinya harta karun kita selaku peternak rumahan yang menggunakan pola tradisional. Ini dimakan, ini yang sudah kering ya, dia tinggal dibakar aja langsung muruk, itu dimakan. Nah, berebut lagi itu sudah pada kekenyangan tadi, terus tetap makan. Ya kan begitu loh kawan. Terus ini daun, nggak tahu nih trembesi atau anggrung yang gede di pinggir jalan sudah pada kering, tetap dimakan. Nah, demikian kawan, jadi apa saja yang kita berikan selalu dimakan. Apalagi kalau yang latar belakang ternak itu tadinya itu berasal dari
peternakan yang menggunakan pola modern ya, misalnya silase atau fermentasi, walah ya lebih oke lagi. Daun gandul dan kates pepaya kita ambil yang kering. Kalau yang hijau sih biasa ya untuk hijauan. Tetap dimakan lagi kan, yang kering malah bisa mati makan. Aduh, terus sudah mau pecah itu, terus makan terus lagi kawan. Tadi kami sore goes ya, goes kemudian mampir di warung dagegan klopo hijau dan klopo pinggir jalan itu. Nah ini kita ambil karena di stok di rumah banyak sekali, maka kita ambil sedikit aja. Ini kulit-kulit kelapa langsung tak suruh pecel-pecel dari tukang kelapa muda itu, dimakan kawan. Nih kulit-kulit kelapa, pepes kelapa muda tuh kawan. Perut kambing itu sudah bulat sekali, udah kayak mau pecah. Dimakan itu, makanya kalau udah kami batasi kawan, waduh makan terus ya. Kalau program penggemukan enggak apa-apa ya, program kita ini kan indukan yang berangkatan bunting, tapi insya Allah enggak apa-apa juga ya, karena sehat sehingga kambing tetap selamat insya Allah dalam kelahiran nanti. Ini daun rambutan, tadi daun anggrung dan rambutan. Perutnya sudah besar. Ini lagi stok pakan, bank pakan kita yang ada di pinggir-pinggir jalan, yaitu di warung-warung. Ini sisa makanan, sisa intip bubur, terus dari warung-warung ini bekas singkong goreng, singkong mentah tak campur jadi satu. Ini intipnya campur nasi. Nah karena saya tadi ambil sendiri dan tempatnya itu insya Allah masih bersih ya, belum di tempat sampah, sehingga belum dirubung lalat. Dan ini tidak, untuk kali ini tidak saya rebus ya, jadi langsung saya kasihkan, insya Allah tidak apa-apa. Artinya masih steril, jadi belum ada kemungkinan diteluri cacing maupun diteluri lalat, karena ini masih pada tempatnya tadi itu. Nah ini langsung diberikan makan tidak apa-apa. Kawan, jadi kali ini karena kebetulan kami dapat limbah ini masih bagus ya, masih di pancinya, masih panci tukang bubur, kita ambil tadi langsung kita berikan, tidak apa-apa. Ini yang membuat ternak-ternak kita menjadi sangat gemuk itu dari makanan-makanannya kayak gini. Jadi nasi-nasi bekas, sisa-sisa dari warung, kalau sisa dari rumah kita memang sangat minim, karena kita paling masak sehari semalam itu paling 1 gelas saja nggak habis. Jadi kita ambil di warung-warung. Inilah yang namanya bank pakan kita. Jadi ada 2 bank pakan yang dari pakan tambahan bernutrisi tinggi, yaitu ada nasi, ada sisa-sisa masakan lain dan lain-lain. Ini langsung diberikan makan tidak apa-apa. Ini kawan, langsung lagi makan, perut sudah bulat. Nih. Oh, dah, terlalu banyak. Nih. Wah, indukannya ini sama si cepe. Makan. Dah.
Jadi demikian hebatnya kawan, untuk anunya apa, nafsunya. Ini ampas apel hijau. Jadi saya tadi bikin apa namanya, jamu herbal dari cacagan apel hijau, apel malang. Airnya rebusan saya minum ya. Terus ini ampasnya, ini ya pasti lahap sekali. Lahap sekali. Nah, inilah kawan, jadi hari-hari saya jarang sekali menggunakan goncoran ini karena ini garam langsung saya berikan ke minumnya. Lah goncoran ini sekali tempo hanya kita berikan ya. Terus wadah tempat ini juga sama, jadi air garam jenuh plus bumbon. Nah ini untuk kebetulan kemarin si cempe itu hampir seperti mau keracunan singkong karet. Jadi dapat singkong karet, potongnya besar, saya panjat terus saya tebang, masih sangat baru, jadi getah itu masih tinggi, jadi singkong racun ya. Nah di situ ada bunga, ada kembang yang seperti kembang karet itu, KPA, seperti buah jarak, itu dimakan, buat dimakan sama si cempe. Untung konangan, jadi cempe itu sudah oleng, guling, wah langsung tak goncor pakai ini. Alhamdulillah dalam hitungan menit netral, jadi mungkin zat racunnya itu netral, selamat, alhamdulillah. Jadi saya tidak sempat lagi memberi itu anti racun yang oposan itu ya, mulai dari garam, pon, terus biji kates, mengkudu, itu ada formulanya khusus yang untuk racun. Nah tapi ternyata hanya dengan garam jenuh plus bumbon dapur saja itu sudah bisa ngatasi. Ini untuk sabut kelapa muda memang sengaja nggak tak berikan keseluruhan. Daun-daun ini juga tidak, karena itu perutnya itu sudah bulat-bulat, jadi kayak seperti mau pecah itu, jadi saking kenyangnya. Terus ini dari dan warung juga sementara saya bertahap aja, bertahap, bisa untuk nanti malam hingga insya Allah besok masih mampu mengatasi kambing sekian itu, karena memang makanya memang kayak gitu banyak. Jadi begitu rekan-rekan ya. Jadi terkait pertanyaan Bapak, nanti tadi ada punya domba tapi setelah diberikan formula ini kok tetap makannya masih pilih-pilih. Nah ini saya jawab di sini kawan ya. Jadi ini rekan dari subscriber tadi yang bertanya nih. Saya jawab nih. Ini mungkin kambingnya masih baru ya, sehingga belum bereaksi ramuan dari garamnya. Bisa jadi kambing itu berlatar ketika masih baru, berlatar belakang yang tadinya mungkin diberi makan hanya satu poin makanan saja, misalnya fermentasi gitu ya. Ketika belum bereaksi dari ramuan tradisional ala channel Sukamto Aziz ini, yaitu memang masih pilih-pilih. Terus kemungkinan kedua, kambing kalau hanya sendirian ya itu tidak ada kompetisi makan, tapi kalau lebih dari 1, 2, 3 dan sebagainya itu kompetisinya makan semakin tinggi, sehingga apa yang diberikan langsung dimakan. Walaupun kadang-kadang ada yang pilih-pilih ketika belum minum ramuan tradisional. Tapi karena ini sudah diminumi dan itu lebih dari 1, nanti akan berebut. Nah, terus yang ketiga ya, saya ulangi, yang ketiga, makanan agar tidak pilih-pilih, misalnya 2 jenis hijauan ya, dan seterusnya itu dicacah. Nah, jadi fungsi cacah itu untuk memudahkan makan, kemudian dicampur untuk sehingga makanan-makanan lain yang mungkin dikesampingkan dia akan ikut dimakan juga. Jadi contoh ini daun pepaya ini kalau kambing tidak terbiasa seperti ini ya, dia sudah biasa minum ramuan tradisional, itu tidak mau, pahit kok. Nah kalau tidak mau, maka caranya itu tadi, jadi setiap hijauan dicacah
dioplos jadi satu sehingga nanti akan kemakan semua. Nah itu fungsinya di situ. Selain juga memudahkan untuk mengunyah, mempercepat layuan gitu. Caranya dioplos gitu. Saya rasa untuk tema hari ini kami cukupkan sekian dulu, dan bisa ketemu lagi di channel peternak rumahan Sukamto Aziz ya, model tradisional ini. Sekiranya rekan-rekan ada yang belum jelas bisa hubungi lewat nomor WA yang sudah tersedia di sana. Jadi 082 325 76 7475. Jadi itu bisa dihubungi sewaktu-waktu melalui WA, atau mungkin bisa kita telepon inti ya. Jadi biar kita drill melalui telepon atau WA sampai benar-benar rekan itu menguasai betul dan pabringnya memakan. Itu yang kepuasan kami di sana. Sampai jumpa lagi nanti pada channel yang sama dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.